Baiklah, saya Iqbal Sabtudewa. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan dan pengembangan produk. Perancangan dan pengembangan produk ini dapat kita lakukan dengan mencakup proses-proses sebagai berikut. Yang pertama itu, perancangan produk kita harus mempertimbangkan peluang yang akan didapat atas pengembangan produk. Identifikasi peluang tersebut dapat mencakup dari bagian pemasaran, penelitian, pelanggan, tim pengembangan produk, dan analisis keunggulan para pesaing. Kemudian yang kedua, identifikasi kebutuhan pelanggan suatu proses untuk dapat meyakinkan bahwa produk telah difokuskan terhadap kebutuhan pelanggan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengumpulkan data mentah yang diambil dari pelanggan lalu menginterpretasikan data tersebut menjadi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga, penentu spesifikasi produk. Proses ini menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan suatu produk untuk menerjemahkan variabel-variabel desain produk. Hal tersebut dilakukan dengan menyiapkan daftar metrik produk dan menetapkan nilai target ideal yang diterima untuk setiap metrik, lalu dilanjutkan dengan merefleksikan hasil proses yang diperoleh. Yang keempat, penyusunan konsep produk. Menentukan gambaran dari teknologi yang diterapkan produk, prinsip kerja produk, dan bentuk dari produk untuk menentukan tingkat di mana suatu produk dapat memuaskan pelanggan dan dapat sukses dipasarkan tergantung kepada besarnya kualitas yang mendasari konsep. Kelima, seleksi konsep. Proses di mana dilakukannya penilaian konsep dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan kriteria lainnya. Konsep yang sudah dibentuk dibandingkan kekuatan dan kelemahan dengan konsep lainnya untuk pengembangan lebih lanjut. Penyeleksian konsep menggunakan referensi yang berbeda untuk setiap kriteria seleksi. Kemudian yang keenam, pengujian konsep. Suatu proses untuk meyakinkan bahwa kebutuhan pelanggan telah terpenuhi oleh konsep produk. Yang ketujuh, perancangan arsitektur produk, pembuatan skema dari elemen-elemen fungsional dari produk yang disusun menjadi beberapa komponen-komponen bentuk fisik. Yang kedelapan, desain industri, merancang aspek-aspek dari suatu produk yang berhubungan dengan memakai estetika dan ergonomi. Hal tersebut menjamin adanya krisis estetika dan keterlibatan desainer industri sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Yang kesembilan, desain untuk proses manufaktur membantu dalam mengurangi biaya manufaktur yang dimulai dari tahap pengembangan konsep hingga pengambilan keputusan yang memengaruhi nilai waktu, perancangan dan pengembangan produk. Yang ke-10, pembuatan prototype sebagai gambaran nyata dari bentuk produk yang dirancang untuk pembelajaran, komunikasi dan pengembangan produk yang dibuat. Yang ke-11 itu Yang sebelah ini analisis ekonomis sebagai alat untuk mempertimbangkan berbagai dasar kasus keuangan dan pengaruh faktor-faktor kualitatif dalam kesuksesan pengembangan produk. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-12. Yang ke-12 ini Ergonomic Function Deployment. EFD merupakan metode pengembangan KFD di mana dalam perancangan produk selain memperhatikan kebutuhan konsumen, diperhatikan pula aspek ergonomi produk saat digunakan. Itu saja presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.